Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Samsudin Himu SPD MPD pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas aplikasi sel volta. Berikut ini adalah aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baterai kering atau sel LED glance. 2. Baterai perak oksida. 3. Baterai nikel kadmium. 4. Baterai litium. 5. Aki. 6. Sel bahan bakar. 7. Korosi. Ini nanti kita akan bahas satu per satu. Baterai kering dan baterai perak oksida ini tergolong sel primer atau sekali pakai. Sedangkan baterai nikel kadmium, baterai litium, dan aki ini tergolong sel sekunder, artinya dapat dipakai beberapa kali atau dapat dicas. Mari kita bahas satu per satu. Baterai kering. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar baterai. Bagian tengah yang hitam ini adalah katoda yang terbuat dari grafit. Kemudian dinding luarnya ini adalah seng yang berfungsi sebagai anoda. Kemudian bagian tengahnya ini adalah campuran MnO2, ZnCl2, NH4Cl, serbokarbon dan air. Ini yang berfungsi sebagai elektrolit. Jadi katodanya adalah grafit, anodanya adalah seng, elektrolitnya adalah campuran. Reaksi yang terjadi pada saat baterai ini digunakan, pada anoda akan terjadi oksidasi, Zn berubah menjadi ion Zn plus 2 ditambah 2 elektron. Pada katoda terjadi reaksi MnO2 ditambah dengan NH4 plus ion, kemudian tambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 ditambah dengan NH3 tambah H2O. Jadi pada anoda terjadi oksidasi, melepaskan elektron, elektronnya mengalir menuju katoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Inilah yang menyebabkan baterai bisa mengalirkan arus listrik akibat aliran elektron dari anoda ke katoda ini. Yang kedua, baterai perak oksida. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar baterai perak oksida. Bagian tengah yang agak warna agak gelap, ini adalah anodanya, terbuat dari seng. Kemudian bagian bawah ini adalah katoda dari Ag2O atau perak oksida. Kemudian bagian hitam, garis hitam adalah pemisah antara bagian atas anoda dengan bagian bawah katoda. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah lingkarannya ini yang biasa dinamakan topi anoda. Pada saat digunakan terjadi reaksi di katoda, terjadi reduksi perak oksida menghasilkan perak dengan ion OH-. Kemudian di anoda terjadi oksidasi. Ini dalam suasana basah menghasilkan ZnOH2 tambah elektron. Nah, elektron inilah yang mengalir dari anoda ke katoda sehingga pada saat digunakan bisa terjadi arus listrik. Baterai perak oksida yang memiliki bentuk lebih kecil dapat digunakan pada barang-barang seperti jam tangan, kalkulator, dan sebagainya. Ini bisa dikemas menjadi kecil. Yang ketiga, baterai nikel kadmium. Nah, ini gambarnya ada beberapa jenis baterai nikel kadmium. Ada yang persegi 4, ada yang seperti baterai biasa yang bentuk silinder. Baterai nikel kadmium ini merupakan baterai yang dapat diisi ulang, dapat digunakan pada perangkat elektronik portabel yang mudah dibawa.
Baterai ini menggunakan kadmium sebagai anoda dan pasta NiOH sebagai katodanya, sedangkan elektrolitnya adalah KOH. Reaksi yang terjadi pada saat digunakan di anoda, ini terjadi reaksi oksidasi pada kadmiumnya. Jadi kadmium yang mengalami oksidasi dalam suasana basah menghasilkan CdOH 2 kali. Tentunya Cd plus yang berikatan dengan ion OH min. Kemudian elektron mengalir dari anoda masuk ke katoda. Di katoda terjadi reduksi NiOH menjadi NiOH 2 kali. Berikut yang keempat, baterai litium. Nah, ini ada gambar beberapa jenis baterai litium. Jadi ada yang dibuat mirip seperti baterai perak oksida yang biasa kayak kancing, kemudian ada yang seperti baterai atau sel kering jenis alkalin atau apa. Di kemasannya selalu ada tulisan litium, atau seperti ini yang biasa digunakan pada baterai laptop. Baterai litium ion disebut sebagai baterai masa depan kendaraan listrik. Baterai ini memiliki kepadatan energi yang tinggi, terbagi dalam beberapa tipe. Saat ini baterai litium ion sudah dikomersialkan menggunakan grafit sebagai anoda dan LiCOO2 sebagai katoda, dengan elektrolit campuran LiPF6, ECDM, dan EMC sebagai elektrolitnya. Reaksi yang terjadi di anoda litium ionnya terjadi reaksi seperti ini, melepaskan elektron dari litium ion yang bergabung dengan grafit, kemudian menghasilkan litium dilepaskan dengan elektron. Di katoda terjadi reaksi reduksi menjadi LiCOO2. Inilah reaksi yang terjadi pada saat baterai litium digunakan. Kemudian yang kelima, aki. Aki merupakan sel volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Selain itu, aki juga dapat diisi ulang. Aki disusun dari lempeng timbal atau Pb sebagai anoda dan timbal oksida sebagai katoda yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat sebagai elektrolitnya. Jadi timbal dan timbal oksidanya dua-duanya dicelupkan ke dalam H2SO4 yang berfungsi sebagai elektrolitnya. Reaksi yang terjadi pada saat digunakan di anoda terjadi reaksi oksidasi Pb menjadi Pb2+, kemudian berikatan dengan SO4 2- menghasilkan PbSO4. Ini adalah padatan putih. Kemudian katoda terjadi reaksi reduksi PbO2 menerima elektron sehingga berubah menjadi PbSO4. Ini dalam suasana asam. Jadi pada anoda ataupun pada katoda saat aki digunakan, dua-duanya menghasilkan PbSO4 di katoda, di anoda. Apabila elektroda tertutup oleh PbSO4, ini yang mengendap. Elektroda maksudnya anodanya tertutup atau katodanya juga tertutup, dan elektrolitnya menjadi encer karena adanya air, maka sel akan menjadi kosong. Nah, ini sudah tidak dapat digunakan. Untuk mengisi kembali, elektron harus dialirkan dalam arah yang berlawanan menggunakan sumber arus listrik dari luar. Ini biasa kita namakan dicas. Nah, sekarang beredar dua jenis aki. Kita mengenal ada yang namanya aki basah, ini yang umum digunakan, yang sudah biasa. Kemudian ada yang terakhir sekarang, ada yang namanya aki kering. Nah, bagaimana perbedaan antara aki basah dan aki kering? Pertama, kalau aki basah menggunakan desain transparan, maksudnya wadahnya itu dibuat sedikit transparan sehingga kita bisa melihat isi bagian dalamnya. Sedangkan aki kering tampilannya dominan gelap, tidak transparan seperti aki basah. Yang kedua,
elektrolitnya berupa cairan, ini yang paling penting. Kemudian aki kering, elektrotnya berupa gel. Yang ketiga, perawatannya ekstra. Ini harus sering kita melihat apakah cairannya masih cukup atau sudah berkurang. Sedangkan aki kering perawatannya sederhana. Kenapa? Karena gel ini sulit melepaskan air, jadi tidak harus setiap saat kita kontrol. Masa pakainya lebih lama, ini karena bisa diisi ulang gampang, tapi masa pakainya menjadi lama. Yang penting rajin perawatannya. Yang keempat, ini aki kering masa pakainya lebih singkat. Memang sederhana perawatannya, tapi masa pakainya yang lebih singkat. Yang kelima, harganya lebih murah. Aki basah lebih murah, sedangkan aki kering ini harganya lebih mahal. Jadi dua-duanya punya kelebihan. Yang keenam, sel bahan bakar. Sel bahan bakar telah digunakan pada pesawat ruang angkasa dalam program ke bulan. Pada sel bahan bakar menggunakan oksigen di katoda dan hidrogen di anoda. Reaksi yang terjadi pada saat digunakan, anoda, hidrogennya ini bereaksi H2 bereaksi dengan OH- menghasilkan 4 H2O, melepaskan 4 elektron. Kemudian elektron ini masuk pada bagian katoda, terjadi reaksi reduksi. Yang direduksi adalah gas oksigen, menghasilkan 4 OH-. Kalau dua reaksi ini dijumlahkan, maka dapatkan reaksi bersih 2H2 ditambah O2 menghasilkan air. Ini dijumlahkan, ini 2H2O, ini 4H2O, sisa 2H2O. 4 OH-nya habis, 4 elektronnya habis. Nah, uap air yang dihasilkan ini diembunkan dan ditambahkan dalam persediaan air minum untuk para astronot. Sel bahan bakar memiliki kelebihan yaitu efisien, bebas polusi, tidak berisik, dan mudah dibawa. Keuntungannya yang paling bagus adalah bebas polusi. Berikut korosi. Korosi dalam istilah sehari-hari dikenal sebagai peristiwa perkaratan. Korosi ini sebenarnya merupakan peristiwa oksidasi logam oleh gas oksigen yang ada di udara, membentuk zat yang tidak dikehendaki. Hasil akhirnya tidak dikehendaki. Contohnya, peristiwa korosi pada besi dihasilkan karat. Ingat kembali bagaimana bentuknya karat, hal yang kita tidak inginkan. Kemudian pudarnya warna mengkilap pada perak, ini juga akibat korosi. Atau munculnya warna kehijauan pada tembaga, ini juga menyebabkan tembaganya menjadi kotor kelihatannya. Ini jelas hasilnya ini tidak dikehendaki. Reaksi yang terjadi pada peristiwa perkaratan besi, kita khusus pada besi teroksidasi menghasilkan Fe+2 ditambah dengan 4 elektron. Kemudian elektron ini terjadi reaksi reduksi, yaitu gas oksigen dengan adanya uap air menghasilkan 4 OH-. Jika reaksi ini dijumlahkan, reaksi bersihnya 2Fe tambah O2 tambah 2H2O menghasilkan 2Fe+2 ditambah 4 OH-. Dari sini kita lihat bahwa peristiwa perkaratan pada besi memerlukan O2, memerlukan H2O. Jadi tidak akan terjadi perkaratan manakala O2-nya tidak ada, karena O2 lah yang tereduksi. Nah, selanjutnya ion Fe+2, ion ini yang terbentuk pada anoda ini selanjutnya akan teroksidasi membentuk ion Fe+3 yang kemudian membentuk senyawa Fe2O3X H2O, yaitu karat besi. Ini yang warnanya merah coklat. Biasa kita lihat pada besi, apalagi besi yang dibiarkan pada udara terbuka yang ada di luar rumah, dikena hujan atau sebagainya. Fe2O3X H2O.
itulah rumus dari karat besi. Nah, reaksinya seperti ini. Faktor-faktor penyebab korosi pada besi. Nah, ini menjadi penting agar kita bisa mencegah terjadinya perkaratan. 1. Konsentrasi H2O dan O2, ini tadi yang saya sampaikan. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Yang kedua, pH. Pada suasana asam atau pH kurang dari 7, reaksi korosi bersifat lebih cepat. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi karena ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron yang terlepas dari reaksi oksidasi. Nah, ini bisa kita lihat pada daerah-daerah pinggir pantai, itu perkaratan lebih mudah terjadi ketimbang daerah-daerah yang jauh dari pinggir pantai. Kenapa? Karena uap air di daerah pantai mengandung garam, mengandung NaCl yang dapat membantu terjadinya perkaratan. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat perkaratan berlangsung. Hal ini terjadi karena laju reaksi akan meningkat seiring bertambahnya suhu. Berikut bagaimana pencegahan korosi pada besi. Cara pencegahan korosi yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melapisi logam dengan cat, dengan minyak atau oli, dengan plastik, atau dengan logam lain yang tahan korosi, misalnya krom, nikel, perak, dan sebagainya. Yang kedua, perlindungan katoda. Logam yang dilindungi dari korosi diposisikan sebagai katoda, kemudian dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi. Cirinya memiliki enol yang lebih negatif. Misalnya, pipa besi dalam tanah dihubungkan dengan logam Mg. Yang ketiga, membuat aloi atau paduan logam. Misalnya, besi dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless steel. Nah, ini tentunya kita tahu semua bahwa stainless steel itu adalah jenis baja yang sulit atau tidak akan berkarat. Itu adalah campuran dari 72% besi, 19% krom, dan 9% nikel. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya berharap disimak dengan baik videonya, kemudian ditambah bahan bacaannya berkaitan dengan aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pokok bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.